Halo teman-teman, jumpa lagi di channel APK KDI. Di depan saya ada laptop merek HP dengan model CK0013TU. Di sini kerusakannya adalah, kata pemilik laptop, tombol keyboardnya rusak dan minta untuk diganti keyboardnya. Jadi untuk video pembahasan kali ini adalah bagaimana cara mengganti keyboard laptop HP CK0013TU. Untuk mengganti keyboard laptop HP CK0013TU ada beberapa bahan yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama adalah kalian siapkan obeng, karena kita nantinya akan membuka casing bawah laptop. Kemudian siapkan solder. Oke teman-teman, jangan lupa juga siapkan keyboard pengganti. Semoga video ini bisa menjadi solusi atau panduan khususnya bagi teman-teman yang masih pemula yang ingin belajar mengganti keyboard laptop. Yang perlu diperhatikan pada saat mengganti keyboard laptop HP CK0013TU adalah pada saat kita membuka casing bagian bawah laptop, khususnya di bagian engsel. Nah ini nanti biasanya kalau kita tidak hati-hati, nanti ada dudukan baut yang patah ya teman-teman. Nah itu sering terjadi. Kemudian perhatikan pada saat kalian menyolder keyboard, jangan sampai solder yang kalian gunakan mengenai fleksibel dari keyboard tersebut. Oke teman-teman, kita langsung saja ke proses pembongkaran laptop HP CK0013TU. Kemudian lepas beberapa baut yang terpasang. Selanjutnya kita balik seperti ini. Kemudian kalian lepas lagi karet yang bagian bawah. Kita lepas bautnya. Kemudian lepas dua baut yang berada di samping sini. Oke teman-teman, untuk baut casing bawah sudah terlepas keseluruhan. Sekarang kita lepas casing bawahnya dengan cara kita angkat seperti ini sedikit casingnya. Kemudian kita cari sela-sela untuk dapat memisahkan casing bawah. Kita cari seperti ini, gunakan kuku atau benda plastik lainnya. Selanjutnya kita tekan ke bawah seperti ini. Nah di bagian sini sudah terangkat. Kemudian bagian samping kita angkat seperti ini pelan-pelan. Oke, cukup mudah. Selanjutnya, karena keyboardnya adalah keyboard tanam, maka kita harus melepas semua komponen. Kemudian kita lepas beberapa baut yang terpasang di baterai laptop.
Kemudian diangkat baterainya seperti ini. Lepas fleksibel yang menghubungkan harddisk ke mainboard. Ini ada penguncinya berwarna hitam, kita angkat sedikit ke atas. Nah, seperti ini kita angkat. Selanjutnya angkat harddisknya. Oke. Kemudian teman-teman lepas pengunci keyboard. Ini pengunci fleksibel keyboard yang berwarna hitam, kita angkat ke atas seperti ini. Kemudian ini kita tarik, kita balik. Selanjutnya lepas WiFi card. Ini ada satu baut pengunci. Kita angkat WiFi cardnya seperti ini, kemudian tarik ke samping. Oke. Selanjutnya kita lepas fleksibel touchpad. Ini ada fleksibel yang terhubung ke mainboard. Kita angkat penguncinya yang berwarna hitam, kita angkat ke atas seperti ini. Kemudian kita tarik. Oke. Selanjutnya kita lepas beberapa baut yang terpasang di mainboard laptop. Kemudian jangan lupa lepas heatsink laptop. Ini ada beberapa baut pengunci. Angkat heatsinknya. Kemudian kita lepas speaker laptop. Ini ada speaker, kita lepas. Untuk melepas fleksibelnya kita tarik ke belakang sambil digoyang seperti ini. Kemudian kita lepas baut pengunci engsel. Nah, yang di sini yang perlu teman-teman perhatikan, karena kalau tidak teliti nanti biasanya itu dudukan baut atau pengunci baut yang di bagian bawah itu biasanya patah. Untuk membuka baut engsel LCD ini kita tekan seperti ini, kemudian putar ya. Yang di bagian sini juga kita tekan. Langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah kita angkat sedikit engsel LCD-nya. Angkat ke atas.
Perhatikan komponen yang ini teman-teman, jangan sampai hilang. Ini jangan sampai hilang ya teman-teman. Kita lepas memorinya. Caranya untuk melepas memori atau RAM, ini ada penguncinya, kita geser ke samping seperti ini. Nah, tinggal digeser ke samping. Langkah selanjutnya adalah kita melepas jack charger yang ini. Ini ada soket, kita tarik ke belakang sambil digoyang, kita lepas. Kemudian lepas fleksibel LCD. Ini ada penguncinya yang berwarna hitam, kita angkat ke atas. Selanjutnya fleksibelnya kita tarik. Kita pisahkan casing LCD dengan casing keyboard seperti ini. Amankan LCD laptopnya. Kemudian kita perhatikan lagi, jangan sampai masih ada baut yang terpasang di mainboardnya. Nah, ini masih ada satu baut. Video ini sebagai edukasi buat teman-teman yang masih pemula yang ingin belajar mengganti keyboard. Seperti yang sudah saya katakan, ketika kalian melepas engsel LCD, biasanya itu ada dudukan baut yang patah atau terlepas seperti berikut. Nah, ini seperti ini, kalian lihat, ini ada yang patah. Nah, kalau patah seperti ini, teman-teman tidak perlu khawatir. Kalian nanti bisa menggunakan lem Alteco atau lem Korea. Kalian taruh saja sedikit, selanjutnya kalian tempel kembali seperti ini, kemudian tunggu sampai benar-benar kering. Ini sebagai edukasi khususnya buat teman-teman. Jadi ketika mendapati hal yang sama seperti yang saya alami sekarang, kalian tidak perlu panik atau tidak perlu khawatir, karena masih bisa kita pasang kembali. Oke, kita angkat mainboardnya seperti ini, kita pisahkan. Langkah selanjutnya kita lepas cover pengunci keyboard. Namun sebelum kita melepas covernya, kita lepas dulu plastiknya yang berwarna hitam. Kalau kalian tidak ingin melepas plastiknya yang berwarna hitam, kalian bisa langsung saja congkel di bagian sini atau di sini. Kalau saya lepas ya teman-teman, agar kondisi cover pengunci keyboardnya tidak bengkok.
Di sini plastik penutup cover pengunci keyboard sudah saya lepas. Sekarang kita lepas pengunci keyboard. Kita gunakan cutter untuk mengiris bagian pengunci keyboard. Nah, seperti ini. Ini kita iris ya, teman-teman. Seperti ini. Ini bagian-bagian yang harus kita iris. Oke, teman-teman, setelah kita iris pengunci cover keyboard, selanjutnya kita gunakan obeng plat seperti ini. Fungsinya adalah untuk menyongkel cover pengunci keyboard. Terserah kalian mau congkelnya dari mana. Kita congkel seperti ini. Pengunci keyboard sudah terlepas. Sekarang kita lepas keyboardnya. Pastikan keyboard yang kalian ganti sama modelnya. Nah, ini ada yang beda hanya di fleksibelnya, namun keyboard ini yang akan saya ganti cocok dengan yang ini, teman-teman, meskipun fleksibelnya ini pendek dan ini yang panjang. Sekarang saya panasi dulu soldernya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke penyolderan keyboard. Ini soldernya sudah panas. Sekarang kita amankan dulu fleksibel keyboardnya. Kita posisikan seperti ini biar lebih aman ya, teman-teman, ketika nanti pada saat proses penyolderan keyboard. Ini saya ginikan saja. Sekarang kita lakukan penyolderan keyboard. Kita gunakan obeng.
Ketika nanti kalian menyolder bagian-bagian pengunci keyboard dan ternyata tidak bisa rapat atau tidak bisa mengunci, kalian bisa bantu menggunakan plastik bekas keyboard yang barusan kita lepas tadi, yang kecil seperti ini. Kita gunakan seperti ini, kita solder. Nah, ini fungsinya adalah untuk membantu agar casing keyboard, nanti di sini ada tonjolan sedikit mengenai plastik yang sudah kita tempelkan di solder seperti ini, agar nanti dapat mengunci bagian yang akan kita solder. Oke, teman-teman. Untuk yang bagian samping tidak perlu kita solder, nanti soldernya dia pada saat kita memasang cover pengunci keyboard. Pastikan keyboard yang kalian solder tombolnya tidak ada yang tenggelam ketika ditekan. Pastikan semuanya menonjol. Untuk proses penyolderan keyboard sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke penyolderan cover pengunci keyboard laptop HP 14 CK0013TU. Sekarang kita solder kembali cover pengunci keyboard. Bagian-bagian yang perlu kalian solder untuk cover penguncinya yang bagian luar, di bagian samping saja teman-teman. Yang ini bagian samping, yang di bagian pinggirannya ini kita solder. Kemudian pastikan soldernya jangan sampai mengenai fleksibel keyboard.
Oke teman-teman, untuk penyolderan cover pengunci keyboard sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke perakitan. Setelah saya rakit, nanti kita akan tes kembali keyboardnya teman-teman menggunakan aplikasi keyboard test untuk memastikan keyboard yang kita pasang berfungsi atau tidak. Teman-teman, proses pergantian keyboard sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pengetesan. Oke teman-teman, untuk mengetes keyboard laptop yang sudah kalian ganti, kalian bisa menggunakan aplikasi keyboard test. Di sini saya hanya menggunakan notepad. Oke, kita coba. Berfungsi untuk angkanya. Oke, berfungsi. Untuk lebih detail untuk mengecek kondisi keyboard agar tombol Escape dan F1 sampai F12 bisa kalian cek, kalian bisa menggunakan aplikasi keyboard test. Untuk link aplikasinya sudah saya sertakan di deskripsi. Itulah cara bagaimana mengganti keyboard laptop HP. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video tutorial selanjutnya.